Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan perkuliahan online untuk mata kuliah Perancangan Alat Batu bersama saya Edi Sunya Suryandari. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang aksesori selain nozzle yang ada di bejana, yaitu yang berikutnya adalah manhole dan handhole. Untuk manhole, pengertian dari manhole ini adalah kita sengaja membuat lubang masukan yang biasanya diameternya antara 20 inci sampai dengan 24 inci. Tujuannya supaya operator dapat memasuki ke dalam ruang bejana yang biasanya mereka melakukan perbaikan atau perawatan yang harus dilakukan dari dalam bejana. Berikutnya ada lagi pengertian handhole. Handhole ini lubangnya lebih kecil daripada manhole. Handhole ini memungkinkan untuk tangan operator menjangkau bagian dalam bejana, sama fungsinya mungkin untuk memperbaiki atau untuk melakukan perawatan dari dalam bejana. Untuk spesifikasi manhole dan handhole ini sebenarnya sudah ditabelkan oleh Browner and Young, ada di halaman 350. Di sini yang menjadi pertimbangan berapakah ketebalan dari manhole atau manhole ya, baik itu yang 20 inci maupun yang 24 inci, ini ditinjau dari berapa tinggi dari bejananya dan berapa tekanan yang bekerja di dalam bejana tersebut. Dan data ini berdasarkan apabila loading kita atau beban kita ini berupa fluida yaitu air ya. Ini harus diperhatikan. Jadi ada dua tipe manhole, diameter 20 inci dan diameter 24 inci. Ini di sini Anda bisa lihat. Jadi diameter 20 maupun 24 ini memungkinkan untuk operator bisa memasuki ruang bejana untuk melakukan perbaikan. Berikutnya, saya akan menjelaskan ketika badan silinder kita memiliki lubang, maka kekuatan untuk bisa menahan tekanan ini akan menjadi menurun atau kita istilahkan dengan allowable stress yang dimiliki oleh bahan tersebut akan menjadi menurun. Kenapa? Silinder yang awalnya dia tertutup ya, semuanya tertutup, kemudian kita berikan lubang, otomatis nanti akan menyebabkan kekuatan pada bodinya menjadi menurun. Nah, apabila kita menginginkan desainnya tetap kuat, maka kita berikan satu desain atau penguat lubang atau yang kita sebut dengan reinforcement. Di sini untuk reinforcement ini berupa cincin ya, jadi dia seperti cincin. Jadi kalau ini adalah nozzle-nya, dia seperti dilingkupkan di bagian luarnya berupa cincin ya. Berarti yang harus didesain itu sebenarnya ada dua, yaitu diameter dan juga ketebalan cincin. Nah, untuk selain dua hal tersebut, ketika kita mendesain penguat atau reinforcement, itu yang harus diperhatikan adalah berikutnya, yaitu yang namanya pengelasan ya. Pengelasan kita bagi menjadi dua, pengelasan bagian dalam atau TWI, dan yang kedua adalah pengelasan bagian luar, di mana secara matematis untuk pengelasan bagian dalam minimal itu nilainya 0,7 kali tebal minimal. Nanti akan saya jelaskan apa itu tebal minimal. Kemudian untuk yang TWO itu setidaknya 0,5 kali tebal minimal. Nah, berikutnya ada beberapa notasi yang harus kita pahami. Ada TWI yang tadi sudah saya jelaskan, ada TWO, kemudian ada DN. DN itu diameter nozzle, kemudian ada DP. DP itu diameter reinforcementnya, cincinnya tadi, penguatnya dari sini sampai sini. Kemudian ada DIN ya, kalau DIN itu berarti diameter dalam nozzle. Jadi nozzle memiliki diameter dalam karena dia punya ketebalan. TN adalah tebal nozzle-nya. Kemudian TP adalah tebal reinforcement-nya, jadi penguatnya. Jadi kalau TN ini nozzle-nya, TP adalah penguatnya. Kemudian ada TS, yaitu tebal silinder. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Nah, kemudian kita juga kenal istilah ada A. A itu adalah luas penampang bukaan, kemudian ada A1, ini adalah luas dari permukaan silinder yang berkaitan dengan reinforcement. Ada A2, ya, ada di sisi kanan. Kemudian ada A3 dan ada A4. A4 ini berarti
luas yang ada di cincin atau ada di bagian penguatnya tadi. Kemudian untuk perhitungan, nanti kita akan lakukan pengecekan apakah pengelasannya sudah memadai. Jadi pengelasan yang kita lakukan itu nilainya, faktor ketebalan pengelasannya itu harus lebih tebal dari TWO minimum maupun TWI minimum. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana perhitungannya. Kemudian pengecekan kebutuhan reinforcement ya, apakah perlu penguat atau tidak perlu penguat. Untuk apakah perlu penguat atau tidak perlu penguat, yang pertama harus dihitung ada yang namanya TRS. TRS ini adalah tebal teoritis dari silinder, sedangkan TRN adalah tebal teoritis dari nozzle. Saya kira rumus ini sudah pernah kita hitung, kita pakai untuk hitungan sebelumnya, hanya saja di sini tidak ada faktor korosi, karena untuk perhitungan reinforcement itu kita anggap faktor korosinya 0. Nah, di bagian berikutnya ada yang namanya A, yaitu luas tadi, luas permukaan atau lubang yang dilewati oleh fluida, kemudian ada A1 dan ada A2. Apabila kita hitung di awal, ternyata A-nya lebih besar dari A1 ditambah dengan A2, maka kita membutuhkan penguat. Tapi apabila A-nya lebih kecil dari A1 ditambah dengan A2, maka tidak memerlukan penguat. Kemudian evaluasi juga kita bisa lakukan setelah sudah diberikan penguat, apakah penguat kita sudah memadai atau belum. Nah, di sini yang dibandingkan adalah ditambahi dua parameter baru, yaitu A3 dan A4. A3 diambil dari pengelasannya, ya, sedangkan A4 Anda lihat sendiri ini dari bagian reinforcement-nya. Untuk apabila A luas total ya itu dia kurang dari A1 plus A2 plus A3 plus A4 ya, maka penguat kita sudah memadai karena nilai total dari A1 sampai dengan A4 sudah melebihi A yang ada. Sedangkan kalau A yang kita miliki lebih besar daripada A1 ditambah sampai dengan A4, maka penguat kita tidak memadai, maka harus ditentukan ulang berapakah nilai TWI maupun TWO yang memadai, gitu, seperti itu. Ya, di sini saya ada satu contoh soal terkait dengan pengecekan apakah penguat nozzle yang diberikan sudah memadai atau belum. Jadi kasusnya adalah lakukan pengecekan apakah penguat nozzle berdiameter 18,75 inci dengan tebal setengah inci. Jadi ini reinforcement-nya dipasang untuk memperkuat nozzle. Diameter dalam nozzle-nya sendiri adalah 11,75 inci. Jadi ini DIN dengan tebal nozzle-nya setengah inci. Yang dipasang pada bejana berdiameter 60 inci, jadi ini adalah diameter outside untuk silindernya, berarti 60 inci, dengan tebal silindernya adalah 3/4 inci. Nah, allowable stress untuk bahan yang dimaksud ini sebesar 14.350 PSI, kemudian bejana dioperasikan pada tekanan 250 PSI gauge, dan faktor pengelasan dianggap 1 atau I-nya senilai 1 dengan tebal pengelasan bagian luar berarti TWO 7/16 inci dan bagian dalam adalah setengah inci. Asumsi berikutnya adalah faktor korosi dianggap 0. Berikutnya penyelesaian kita awali dengan tentukan tebal teoritis silinder atau TRS dan tebal teoritis untuk nozzle. Untuk tebal teoritis silinder sudah Anda ketahui bahwa Anda butuh data sebagai berikut. PI-nya ada 250 untuk diameter inside dari silinder yang diketahui adalah outside. Maka untuk mendapatkan diameter inside masih harus dikurangi dengan 2 kali TS. Nah, sehingga didapatkan nilai TRS-nya sebesar 0,515 inch. Untuk TRN atau diameter untuk tebal teoritis untuk nozzle, di sini yang dibutuhkan adalah diameter inside dari nozzle. Diketahui bahwa diameter inside nozzle-nya adalah 11,75 inci, sehingga diperoleh nilai TRN adalah 0,103. Berikutnya kita cek apakah tebal pengelasannya sudah memadai atau belum. Seperti yang diketahui bahwa TWO minimum adalah 0,5 dari tebal minimum. Kita kaji kembali, di sini diketahui ada 3 tebal. Tebal dari penguat nozzle-nya setengah inci, kemudian tebal dari nozzle-nya sendiri adalah setengah inci, dan tebal dari silindernya sendiri adalah 3/4 inci.
Dari tiga nilai ini kita bandingkan, yang paling kecil yang kita jadikan sebagai T minimum. Berarti di sini yang paling kecil adalah setengah, maka setengah kali setengah adalah 0,25 inci. Jika kita bandingkan dengan TWO yang sudah dilakukan atau tebal pengelasan bagian luar yang sudah ada sebesar 7/16, maka nilainya lebih besar dari TWO minimumnya yang hanya 0,25, sehingga di sini memenuhi atau memadai. Berikutnya untuk yang pengelasan bagian dalam ada 0,7 kali T minimum. Untuk yang di sini ketebalan minimumnya sama, kita ambil setengah inci, maka didapatkan TWI minimumnya harusnya 0,35 inci. Ternyata yang sudah dilakukan pengelasan dengan ketebalan setengah inci, jadi ketebalannya sudah lebih besar dari TWI minimum, maka pengelasan luar maupun dalam ini dua-duanya sudah memenuhi. Berikutnya adalah kita tentukan apakah penguatnya telah memadai atau belum dengan cara kita hitung mulai dari nilai A, A1, A2, A3, dan A4 ya. Di sini nilainya tinggal kita masukkan saja dari apa yang sudah diketahui. Kemudian nilai A nanti kita bandingkan dengan nilai A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4. Nah, penguat dianggap memadai apabila nilai dari A1, A2, A3, dan 4 terkait dengan reinforcement-nya itu sudah lebih besar dari nilai A-nya sendiri. Dari perhitungan diketahui bahwa nilai A 6,051, sedangkan untuk penjumlahan dari A1, A2, A3, dan A4 mencapai 7,489, sehingga disimpulkan bahwa penguatnya telah memadai. Demikian tadi adalah contoh soal dan penjelasan bagaimana kita mengevaluasi reinforcement. Untuk latihan soalnya akan kami sajikan dalam bentuk Excel sehingga teman-teman nanti bisa berlatih untuk menghitung sendiri di rumah dan didiskusikan bersama teman atau di classroom yang sudah disediakan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.